insinyurnya dari Bangka Belitung. Baru berumur 15 hari. 15 hari sejak tanam. Bukan, 15 hari dia mulai ngawinkan. Oh, itu ada teknik Ya, perkawinan. buah ini perlu kawin. Ini umur 15 hari. 15 hari. Dikawinkan. Setelah dikawinkan. Ini tanaman sekitar 4 tahun. Bubuk. Ampas semende unduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabe pun Iya pun. bergabung kembali bersama saya Eka Dahlia Buser Bayangkara TV Lampung. Hari ini kami dan tim sedang di kebun melon. Nah, di sini saya sudah bersama Bapak Indra Jaya selaku Peratin Sinar Luas. Dan hari ini kita mengolek dan mencari tahu tentang penanaman buah melon yang ada di Lampung Barat ini. Karena sejauh ini belum ada penanaman itu ya Pak ya. Iya, belum ada. Gimana Pak? Kok bisa kepikiran Pak mau menanam buah melon di Lampung Barat ini Pak? Ya, awalnya kita melihat kondisi kopi 4 tahun ini kan buahnya sangat kurang, bahkan katakanlah tidak berbuah, sehingga petani kopi sangat menjerit. Nah, akhirnya kita coba mencari terobosan apa yang kira-kira bagus. Ya, tadinya saya juga tidak kepikiran mau nanam melon. Tahunya saya akan nanam kopi kembali, tapi sistem Brazil. Nah, kemudian dengan jarak yang lebar itu akan kita tanam sayur-sayuran. Nah, selang beberapa waktu setelah kebun saya bongkar semua, adik saya Saiful Anwar ini datang dari Bangka, nawarkan nanam melon. Ya, saya bilang kita coba gimana bagusnya. Nah, alhamdulillah ya seperti dilihat sekarang ini. Alhamdulillah. Tapi setelah saya amati, ini cukup menginspirasi bagi warga masyarakat Lampung Barat khususnya, bahwa jangan hanya terpaku kepada kopi, ternyata melon juga bisa menjanjikan. Ya, contoh di kebun kami ini kami nanam 4.500 batang. Ini rata-rata di sini bisa 3 buah melon per batang. Jadi artinya secara ringkas kita kalikan saja 4.500 dikalikan 3. Jadi hampir 12.500 biji buah melon. Nah, kalau kita ambil rata-rata 2 kilo per biji, berarti sudah hampir kurang lebih 25 sampai 30 ton melon. Nah, harga jual kalau dari Tengkulak ke kami itu saat ini harga 15.000. Ya, jadi bisa saudara kalikan sendiri. Jadi kira 30 ton lah kurang lebih dikali 15.000. Hasilnya kurang lebih sekitar 450 juta. Itu dalam jangka, kalau di daerah kita itu 78 sampai 85 hari. Ya, 78 sampai 50 sampai 85 hari gitu. Untuk penanaman batang ini sendiri Pak mulai dari bulan berapa Pak? Nah, kalau untuk itu tanyakan kepada adik yang lebih Ini paham. Bapak siapa Pak? Saiful. Bapak Saiful. Untuk penanaman ini sendiri Pak ya, ini nanamnya dari bulan berapa Pak? Kami nanam di bulan 8. Ya, Agustus. Bulan 8 Agustus Bulan 8 Agustus. tanggal 23 Kak. Nah, 23. Tanggal 23. Untuk perawatannya itu sendiri Pak seperti apa Pak? Kalau melon nih, kalau masa perawatannya itu standar-standar aja sebenarnya itu. Nggak terlalu rumit lah. Cuma yang rumitnya itu kita musim penghujan, sama lalat buah, sama ulat itu aja. Itu Pak ya. Cara menanggulanginya bagaimana Pak? Kalau cara menanggulanginya itu ya kita harus semprot efeksida, kayak apa namanya itu, Starban, terus sama itu apa namanya, Prakro. Bapak ini sendiri tadinya memang sudah menanam melon Pak ya? Iya, Di mana Pak? itu di daerah Bangka Tengah, Di daerah Bangka Tengah. daerah Koba. Dan kualitasnya sendiri untuk di Lampung Barat ini sama atau seperti apa Pak? Kalau kualitasnya dari Bangka sama sini malah
bagusan sini. Karena di Bangka itu kan cuacanya panas, Ya. tanahnya pasir. Kalau di sini saya juga heran, nanam melon di sini bisa gimana ya? Bisa aneh, maksudnya anehnya itu buahnya itu bisa buat 3 gitu, 3, 4, 5 itu berbuah semua. Tapi kalau di Bangka itu cuma paling standar-standar 2. Itu aja beratnya aja masih mantap sini. Si mantap Lampung Barat ini. Tanaman melon ini sendiri biayanya berapa, Pak? Ya kalau yang kami alami untuk pembiayaan sekarang mulai dari pembongkaran lahan, dari lahan kopi yang masih hidup, masih produksi, ini kita bongkar lahan sampai hari ini kurang lebih sudah hampir mendekati 100 juta. Ya itu. Apa Pak yang membuat Bapak spekulasi pembiayaan sebesar itu bisa sampai sejauh ini gitu Pak? Ya pertama kita menggunakan logika rasional saja, karena saya melihat melon ini adalah satu konsumsi yang sifatnya berulang kali. Artinya begitu dia dikonsumsi kan sudah pingin lagi. Itu satu. Jadi pasarannya juga cukup bagus. Saya lihat baik di supermarket maupun di pinggir-pinggir jalan. Jadi orang cenderung untuk makan melon ini banyak sekali. Nah kedua, pasaran ini juga baik di Jakarta, kemudian di daerah Sumatera ini yang besar-besar ini di daerah Palembang, Pekanbaru, Jambi, Padang itu saya baca di media massa maupun di informasi di YouTube itu masih kekurangan pasukan melon dari daerah Jawa yang sudah membudidayakan ini banyak. Kemudian ditopang juga untuk Lampung ini ya Lampung Tengah, Lampung Timur sama Metro. Itu juga pemasukannya masih kekurangan. Nah sehingga kami berani untuk mengambil langkah itu dan kemudian juga ditopang oleh adik saya ini sudah pengalaman dia nanam di Bangka ini. Nah itulah salah satu yang membuat kami berani. Nah kemudian saya juga berspekulasi hal ini karena kita memang sudah ditempa. Kebetulan saya tahun 97 sampai 99 memang saya pernah dikirim oleh Lampung Barat ini ke Jepang ya, ke Jepang untuk belajar alih teknologi pertanian. Waktu itu zamannya Pak Indra Bangsawan ya, beralih ke Pak Wayan Dirpa. Nah, cuman ya karena saya belum bisa mengaplikasikan semua ilmu-ilmu yang saya dapat, sehingga ilmu-ilmu saya yang dari negara Hiroshima, Nagasaki itu belum bisa terwujud. Nah, sekarang saya baru menyadari bahwa sesungguhnya ya kembali kepada pertanian inilah sesungguhnya yang sangat betul-betul indah dan murni, karena dia langsung rezeki itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan kita. Nah Pak, untuk inspirasi Bapak sendiri selaku peratin Pak, apa Pak? Ya, Untuk masyarakat kalau Lampung saya mengajak kepada masyarakat saya di Bukan Sinar Luas khususnya dan secara umum masyarakat di Lampung Barat, kalau bisa kita jangan hanya terpaku kepada kopi. Saya tidak menafikan kopi ini menjanjikan ekonomi, tidak. Bahkan saya dari sebelum lahir juga nenek moyang saya sudah berkebun kopi. Cuman secara alami, yang namanya alam itu kan berubah-ubah. Ya. Kopi juga sistemnya harus pernah dirubah. Nah, sekarang saya sudah mencoba melon, ini hasilnya ya seperti ini. Hasilnya seperti ini, saya tidak menyuruh kepada masyarakat harus membongkar kebun kopinya untuk melon, tapi ya coba direnungkanlah apa yang saya sudah lakukan ini, ya beginilah hasilnya ya melon. Dan setelah kami kalkulasikan antara kopi dan melon ini, kalau kita tekuni kayaknya sih melon lebih menjanjikan. Bayangkan aja, ini dalam hitungan 1 hektar katakanlah tidak kurang dari 50 ton. 50 ton kalau kita taruhlah nggak usah 15.000 lah, kali 10.000 saja lah per kilo, dan beli batang kan sudah 500 juta. Itu sekali panen. Kalau 1 tahun dia bisa 3 kali panen. Itu udah 1,5 M katakanlah kita dapat, dikurangi modal. Artinya kalau dibandingkan dengan hasil kopi itu jauh sekali. Nah cuman bukan berarti ini sudah positif mendahului kehendak Tuhan, tidak. Tapi saya yakin kalau kita mau berusaha, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil dan tidak akan mengecewakan hasil. Ya, karena salah satu ayat Tuhan mengatakan
Tuhan tidak akan merubah kamu kalau kamu tidak mau merubah. Innallaha yukhairu ma biqaumin hatta yukhairu ma bi anfusihim. Nah, saya kira insya Allah lah kalau memang nanti masyarakat barangkali memerlukan ilmu pengolahan tanah, kemudian cara penanaman, kami siap membantu. Terutama sistem barangkali di Jepang lah yang sudah kami pernah lakukan di situ. Nah, untuk masalah teknis penanaman, teknis perawatan yang lebih jelas ini adik saya yang lebih menguasai. Baik Pak. Ya. Untuk misalkan nih Pak ya, masyarakat Sinar Luas ingin membuka lahan untuk penanaman melon itu sendiri Pak. Nah, ketika dia menanam 2 hektar misalkan, kita ada ya Pak ya penampungnya Pak ya? Kalau sampai hari ini, insya Allah yang namanya penampung itu, ya tadi udah nelpon, mau berapa ton aja ditampung oleh mereka. Cuman yang namanya harga tetap ada fluktuasinya, naik turunnya. Jadi tidak kaku ke angka 15 atau berapa gitu. Nah, kemudian yang paling ditantang lagi kemarin oleh para tengkulak ini adalah semangka. Nah, semangka kalau ada mau ribuan ton aja hari ini diambil semua. Ini tengkulak dari Oki ya, dari Kayu Agung. Nah, belum lagi dari induk Jakarta. Ini khusus semangka ya. Jadi mau berapa ratus ribu ton aja diambil. Nah, kalau melon ini memang dia agak terbatas karena harganya cukup mahal. Tapi tidak insya Allah tidak akan sulit. Tidak akan sulit gitu lah. Untuk pemasarannya Pak insya ya. Allah ya. Nah, kemudian saya punya semacam angan-angan kalau memang di Lampung Barat barangkali kita banyak yang menanam melon, ya mestinya kita coba ajukan ke pemerintah bagaimana caranya kita dirikan sebuah industri yang jadi di sini. Apa bisa bikin sirup melon Lampung Barat kayak gitu kan. Ini kan bisa membuka lapangan pekerja, membuka kesempatan kerja, perputaran ekonomi kita cukup bagus. Nah, seperti itu. Ini inspirasi saya gitu. Pemirsa, sekarang kita berada di kebun melonnya sendiri. Oke, di sini ada Bapak yang pengelola tanahnya dan menanamnya Pak ya. Iya. Gimana Pak? Jelaskan cara penanamannya Pak. Kalau penanam melon ini, kalau kita masalah pengelolaan tanah itu dibajak dulu. Sudah selesai dibajak itu kita taburin tayaya. Pupuk ya Pak ya, pupuk kandang. Kandang sama kapurnya itu tadi. Kalau udah itu kita pasang mulsa, pasang selang. Nah, habis sudah dipasang tuh kita semaikan. Umur 1 minggu itu baru kita tanamkan sama plastiknya ini. Sama plastiknya ini udah tanam, baru kita kasih pupuk. Cara pembuatan buah ini umur 1 bulan 5 hari. Cara pembuatan buah. Cara pembuatan buah seperti apa Pak? Caranya Pak? Caranya itu ya kayak kita ngambil dari ruas berapa. Umpamanya kita ini kan ruasnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Ini ruas 6. Nah, sini ada lagi di ruas 6, 7, 8, 9. Nah, ini ruas 9. Cara pembuatan buah. Nah, yang di buah-buah pucuk ini kita buangin semua. Apa nih Pak asal usulnya kok Bapak berbudidaya buah melon ini Pak? Karena saya ini tertarik dari melon ini karena harganya cukup mahal. Seperti itu Pak ya. Ya, karena perawatannya juga ringan lah, enak kita perawatannya. Sendiri perlu belajar ya Pak ya? Iya, Nah, saya Bapak belajar dari mana Pak? kalau saya dulu belajarnya di Jawa Timur, Mbak. Nah, setelah saya dapat ilmunya, baru saya praktekin. Udah saya praktekin, saya terjun ke Pulau Bangka. Oh, jadi Bapak dari Pulau Bangka Pak ya? Iya. Untuk penanamannya sendiri Pak, kan Bapak menanamnya dari bulan berapa Pak ini Pak? Bulan 8 tanggal 23. Bulan 8 tanggal 23. Di bulan 8 itu musimnya kemarau kayaknya ya? Iya, kemarau. Artinya kok bisa masih subur seperti ini Pak? Ya, karena kita satu dalam mulsa ini kan kita ada selangnya. Nah, ini. Oh, Ini untuk membantu kita. Jadi apa Pak ini manfaatnya selang ini Pak?
Manfaatnya yang ringanin kita aja. Jadi kalau ada selang ini kan, jadi ini minumnya juga terjamin, mupuknya juga udah di dalam selang ini gitu. Jadi Artinya? buahnya juga rata. Ini kalau airnya kita bikin sendiri hitungannya, bikin dari bawah itu. Pemirsa, user Bayangkara TV Lampung. Kita lihat di sini ialah penampungan air. Kebetulan ini dengan bapaknya, ini mata air langsung Pak ya. Nah Iya. inilah air yang bakal menyiram melon yang berkisar 1 hektar di atas sana. Kita mau nanya nih, membutuhkan waktu berapa menit bisa mengairi seluruh melon yang di atas Pak? Kalau kita pakai NS ini, kalau nyiram semua itu 1 hektar itu dikitarkan 10 menit. 10 menit. Nah, dalam 1 menit itu bisa menghasilkan berapa air yang keluar dari sini, Pak? Itu sekitaran 10 kubikan. Yang pasti bahwa melon itu sendiri memang membutuhkan air banyak, Pak ya. Jadi sumber utama penanaman melon ialah harus siap airnya, Pak. Iya. Oke, kita lihat nanti selang-selangnya dari sini sampai ke atas ternyata sudah terkoneksi dengan pohon melon itu sendiri. Jadi setiap pohon itu sudah ada penyaluran. Jadi pemirsa nggak perlu repot-repot pakai gayung. Cukup diengkol di sini, ya. Cukup diengkol, maka di atas sudah tersiram semua. Untuk pemupukan melon itu sendiri butuh waktu berapa? Sebulan sekali atau berapa minggu sekali, Pak? Kami kalau cara pemupukan melon itu disekitarkan 1 minggu. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Itu berapa banyaknya yang dipupukkan dalam waktu 1 minggu, Pak? Kalau 1 minggu kami memupuk itu dalam 1 drum ini itu minimal 5 kilo. 5 kilo. Jadi Dalam 1 hektar ini kami membutuhkan 20 kilo. 20 kilo seminggu sekali. Ya, seminggu sekali. Oh, jadi kalau sampai panen butuh berapa kilo, Pak? Kalau sampai panen itu minimal kami gunakan pupuk-pupuk yang kelas-kelas tinggi itu minimal 200 kilo. 200 kilo untuk 1 Hektar. 1 hektar 200 kilo. Cuma di dalamnya itu memang sudah ada pupuk. Udah, jadi kita pupuk itu kita racik di sini dulu. Udah diracik pupuk ini, udah mengental. Ini kan ada kerannya ini. Kalau mesin itu hidup, nah pupuk udah penuh di sini, kita buka kerannya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini yang untuk menghancurkan pupuk di dalam karung. Oh, begitu. Iya, jadi kalau ini udah hidup, udah lari ke tanaman. Baik Bapak, Iya. ini selang yang tadi dijelaskan di bawah Pak Iya. ya. Bagaimana Pak cara kerjanya selang ini sendiri Pak? Oh, cara kerja selang ini. Kalau cara kerja selang ini mudah. Kalau kita udah ngidupin mesin di bawah itu, Ya. positif ini kan penuh air. Jadi kita tinggal buka ini aja. Oh, Nah, ini dibuka. Udah dibuka kan ngalir dia. Jadi cara kita mupuk tadi, diaduk di drum tadi, buka kerannya tadi udah bagi. Nah, lari air pupuk semua. jadi ini langsung ke batang melon itu Iya. sendiri Pak ya? Tiap batang itu pasti ada lubangnya itu. Jadi nggak payah-payah kita nyiram, tinggal duduk aja sambil ngerokok. Udah 10 menit selesai semua. Oke. Keringan. Pemirsa, itu tadi kita sudah mengolek lebih jauh penanaman melon. Pemirsa yang berminat untuk melihat kebun melon yang ada di Lampung Barat khususnya, silakan datang di kebun Pak Indra Jaya, Peratin Sinar Luas. Oke, sekian dari saya Eka Dahlia dan juru kamera Iksan Aksa. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.